Hello everyone. Ketika kita bangun dari tidur, selanjutnya apa yang akan kita kerjakan? Bekerja atau beraktivitas. Entah itu bekerja secara formal atau non-formal. Karena kenapa? Karena manusia adalah makhluk pekerja. Di samping manusia itu juga adalah makhluk yang logis. Maka sudah sepatutnya manusia itu mengkombinasikan berpikir dan bekerja untuk menciptakan suatu hal yang berkualitas untuk dirinya sendiri. Ketika kita berbicara mengenai bekerja dan berpikir, maka kita dibawa kepada salah satu tokoh karakter, yaitu Sasaki Kojiro dalam anime Record of Ragnarok. Dalam anime tersebut, Kakashi Kojiro adalah salah satu pendekar pedang hebat yang hidup di zaman Edo. Pada saat Kakashi Kojiro masih muda, dia berlatih pedang di Toda Dojo yang dipimpin oleh Toda Seigen. Selama dia berlatih pedang, Sasaki selalu terlambat untuk berlatih karena mempunyai sifat yang santai, lucu, dan acuh. Sebagai seorang pendekar pedang, Sasaki Kojiro selalu berduel dengan pendekar pedang yang lain. Tetapi selama dia berduel, Sasaki selalu kalah dan menyerah ketika akan dibunuh. Oleh karena sifatnya yang selalu menyerah, Sasaki dipandang hina oleh pendekar pedang yang lain karena pendekar pedang tidak pernah menyerah walaupun nyawa adalah taruhannya. Menyerah dianggap tidak mempunyai harga diri karena harga diri bagi pendekar pedang adalah segalanya. Lebih baik mati daripada menyerah. Karena sebab itu Sasaki Kojiro dikenal sebagai pecundang terhebat dalam sejarah. Tetapi semua orang tidak mengetahui potensi besar yang dimiliki oleh Sasaki Kojiro. Dia hanya berpikir logis. Ketika dia akan dibunuh, dia akan menyerah untuk hidup. Dia berpikir lebih baik hidup daripada harus mati. Karena ketika Sasaki Kojiro terus hidup, maka dia bisa berlatih dan terus belajar dari kekalahannya. Oleh karena itu, dia mensimulasikan pertarungan kekalahannya lebih dari 1 juta kali dalam pikirannya. Sehingga Sasaki Kojiro dapat melampaui seluruh pendekar pedang yang sudah mengalahkannya. Sehingga pada suatu hari, dia bertarung dengan Miyamoto Musashi, samurai paling hebat di Jepang. Hingga akhirnya, Sasaki Kojiro kalah dan tewas di tangan Miyamoto Musashi. Tapi perjuangan Sasaki Kojiro tidak berhenti sampai di situ. Dia terus berlatih mengembangkan kekuatannya dan terus belajar dari kekalahannya, meskipun dia sudah mati dan berada dalam akhirat. Sampai pada hari dia dibangkitkan dari kematiannya untuk mewakilkan petarung dari umat manusia untuk melawan para dewa. Sasaki Kojiro melawan salah satu dewa terkuat, yaitu Poseidon, raja dari lautan. Di dalam pertarungan Sasaki masih berpikir logis untuk tidak mau mati, tapi bukan cara menyerah lagi, tapi dengan cara melawan sekuat tenaga, sehingga dia bisa menang melawan dewa Poseidon berkat dia selalu berlatih dari hasil kekalahannya. Sasaki Kojiro dikenal dengan pecundang terhebat sepanjang sejarah samurai karena selalu kalah dalam duel. Akan tetapi, sekali dia menang, dia mampu membunuh dewa.